Terima kasih untuk Pak Alex yang sedianya memberi kita pendapat dan masukan yang menginspirasi bagaimana ke depan alas segala organisasi. Tentu demikian pergerakannya yang menurut bukan saja Pak Alex tapi tentu yang sudah banyak orang ada dalam versi yang demikian mengamati seluruh organisasi apa saja. Fox Point berterima kasih atas pendapat itu, kiranya saja untuk tetap siaga untuk melaju dengan tidak harus tertahankan tetapi tetap maju. Tentu kebutuhan semakin banyak dan yang ada saja kita tidak bisa penuhi, apalagi datang COVID dan menghantui dan menghambat sekalian permasalahan. Dan itulah yang menjadi tantangan untuk kita. Ada budaya baru yang kita hadapi ke depan dalam kebersamaan. Kita sudah tidak lagi bersama-sama seperti sedia kala di gereja-gereja, bahkan mungkin devosi-devosi khusus, ya, Bunda Maria di bulan Mei dan Oktober pun sudah tidak lagi. Nah ini bagian daripada penguatan organisasi secara internal yang mengajak umat secara keseluruhan untuk memandang perlu bagaimana mempertahankan eksistensi secara ke dalam, keluar, nah seperti itu. Nah ini pandemi sangat merusak tatanan kebersamaan di dalam setiap rumah, apalagi rumah kita Manokwari, rumah kita Indonesia. Demikian inilah tantangan di saat ini. Jadi satu masukan beliau tadi Pak Alex tentu sangat menjadi catatan penting untuk Fox Point dalam berbenah diri menyongsong kiat-kiat ke depan. Saya pikir itu sangat positif, ya. Kami tidak perlu menjawab karena itu positif sekali dan berharap untuk Pak Alex juga bersama semua teman-teman jurnalis yang tentu juga umat Katolik dan non-Katolik pun tidak masalah dalam kebersamaan bersama Fox Point ke depan. Dan untuk adik siapa? Biliar Rubun ya? Temur Rubun. Siapa Rubun tadi? Biliar Rubun? Biliar Rubun? Oh, Temur Rubun. Saya salah dengar tadi, saya kira Biliar Rubun. Jadi adik Temur Rubun, saya pikir apa yang tadi Ari sampaikan itu menyangkut pandangan-pandangan politik ya. Nah, itu yang nanti kita bicara ramai, begitu. Umat Katolik itu sedikit tapi banyak kita, gitu. Jadi nanti panjang di situ. Ya, tetapi itu bagus. Kita ya begitu ribut kita tinggal orang tidak tahu. Tapi nanti baru kita tanya setelah angin berlalu siapa yang ada untuk kita pergi dekati dia, begitu. Nah di sini kita harus ada dan bersiap untuk kita juga berada, gitu. Jadi kita bagaimana menciptakan bagaimana kita ada. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Di mana saja kesempatan apa saja politik itu sebenarnya luas. Dan ini kalau kita bicara sampai kapanpun tidak akan habis, karena itulah unsur segala macam pengaduan permasalahan kehidupan ada di sana. Itu tadi Pak Alex kita sampai di surga, gitu. Jadi tidak bisa tidak. Jadi pasti ada kesempatan baik untuk kita bicara. Di Manokwari sini kalau salah satu contoh hal yang tidak berlebihan, saya mau kasih tahu begini. Robert Hammer lalu jadi wakil bupati itu dia dapat dari mana? Dia umat Katolik minoritas. Cuma gara-gara saya adalah ketua partai pelopor ketika itu yang bukan anggota DPR. Karena itulah jalannya yang diberikan Roh Kudus, maka terjadilah demikian. Ya, itu semua berprospek. Bagaimana yang ikhlas dan bagaimana yang kita tulus melakukan semua hal yang berkaitan dengan eksistensi pembangunan. Pasti Tuhan dengan Roh Kudus saling mengarahkan kita. Itu yang
sedianya kita harus buka diri, buka pikiran kita sehingga tidak terhambat oleh karena keakuan. Tetapi mari kita bebaskan diri untuk sekalian sesama kita. Dan mari kita bersama-sama, jangan kita mengentalkan diri dengan sebagaimana sesama umat Katolik. Ya. Kalau saya berbicara soal politik hari ini, untuk katakanlah saya karena umat Katolik, tidak ada orang Katolik yang dengar saya. Hari ini undangan sudah disebarkan, tapi seberapa banyak yang hadir? Saya diam untuk berikan bagian ini kepada pengurus dan panitia untuk membuat undangan. Tapi kalau saya tanpa undangan pun saya telepon, di luar Katolik ruangan ini bisa penuh. Di luar Katolik hari ini, ruangan ini bisa penuh lewat via telepon tanpa undangan. Tapi ini undangan resmi. Tetapi ya ini kan kehadiran yang ada. Ayo, coba simak. Ada rasa apa kan? Itu. Maka bicara Katolik itu ada di bagian seperti ini. Seberapa persenkah umat Katolik dalam keberpihakan? Contoh kemarin sih, siapa yang pilih saya jadi moderator kemarin? Itu persoalannya di situ. Jadi kita bicara maju, tetapi tiap-tiap bertahankan diri, punya suara satu untuk berikan kepada siapa, dia merasa rugi kalau tidak dibicarakan sebagaimana dalam bentuk yang tadi Pak Alex sampaikan tadi. Kalau itu sudah sedikit kepada person, dari person itu lalu mendatang keluar terkait dengan berbagai hal. Yang bersangkutan tidak tahu diri tentang tanggung jawab akan persoalan di mana dia berkapasitas oleh karena masyarakat, itulah politik. Jadi saya berharap ini perlu pendalaman pemahaman dulu baik-baik ya. Tadi disinggung oleh Pak Alex bahwa ya perlu ada moderator atau narasumber yang berkaitan dengan filsafat. Itu ya memang penting sekali. Banyak orang-orang pintar kita yang dengan mengetahui banyak hal maka tidak mungkin mengeluarkan kepintarannya dengan gampang-gampang. Tetapi dia berbenah untuk merenungkan dan mengeluarkan itu karena itu hal kepastian. Soal kebenaran banyak yang kita ribut-ribut ini karena memang kita tidak banyak tahu tentang kebenaran. Gitu. Jadi perlu juga maka Fox Point mencatat supaya ada waktu juga untuk berhubungan dengan bagaimana memfasilitasi warga umat ataupun pengurus terutama sebagaimana mendapatkan sedikit ekstra pengetahuan garis besar tentang soal filsafat sehingga kita berdasarkan itu ya nanti ya kita punya banyak orang-orang yang berkompeten di situ untuk bisa menyampaikan banyak hal. Jangan kita bawa dari luar negeri sana atau di luar mana, ada banyak orang-orang yang berkaitan dengan pengetahuan seperti itu. Tapi kapan ada acaranya? Saya pikir itu yang tadi sampaikan Pak Lemon juga, ya bisa Fox Point bisa memberikan dukungan kepada pemuda, kepada Pempri, ya untuk ada di situ. Ya. Ataukah saya sebagaimana seorang politisi tentu juga tidak jauh-jauh, yang penting kan jelas, Pempri juga, pemuda juga, bukan karena ketua Fox Point, tetapi saya buat DPR, kapan saja kamu diskusi dengan saya? Tidak juga. Saya juga tidak mengerti. Pempri juga kadang, ya tidak tahu mereka mau apa. Karena tidak belajar filsafat itu, akhirnya. Apa bisa dulu kita bicara? Terlibat lah. Tidak ada. Apalagi sudah dibatasi dengan pandemi atau COVID ini. Kita tidak bisa banyak-banyak lagi. Saling mencurigakan untuk diskusi di sini dekat-dekat ini kita pakai masker. Kapan kita mau bicara? Sudah tertutup, setan tutup semua kita ini. Jadi ini hal banyak yang sebenarnya terpendam di dalam hati Bapak Ibu. Ya, kita bicara soal kemanusiaan. Kemarin bicara soal terjadi tragedi apapun yang dipersoalkan di pegunungan sana,
daerah yang dikatakan teroris, di daerah yang dikatakan macam-macam itu. Nah, itu juga dibahas ramai di Fox Point, ya. Secara keseluruhan di seluruh tanah air, Fox Point berbicara bagaimana berdiskusi tentang bagian itu, dan salah satu Pak Moses yang adalah ketua Papua Barat, ketua Papua, dan juga berperan untuk negosiasi atas pembicaraan di Papua, dan itu luar biasa. Nah, kita di sini belum apa-apa, dalam artian bahwa tidak ada gejolak yang berlebihan untuk kita masuk ke sana. Allah seperti itu kita berharap tidak. Tetapi yang disampaikan tentang soal kepincangan masyarakat yang ada, ya tentu kita juga harus berpikir. Nah, kalau kita berpikir banyak orang, kita sendiri saja seperti begini, mana mungkin kita bisa bicara banyak orang. Itu orang yang kita harus perhatikan, kita seperti itu. Bagi saya, Katolik luar biasa, ya. Saya selalu bilang sama para pastor dan sekalian para tokoh umat bahwa Tuhan Yesus luar biasa karena menjawab doa umat Katolik yang satunya yang berbunyi begini: Bapa, ampuni kami dan satu padukan kami. Bagaimana itu? Kenapa? Nah, ya punya itu, saya sudah lupa lagi. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja bersatu. Itulah doa yang Tuhan Allah luluskan untuk kita umat Katolik, sehingga biar kita mungkin tidak baku tahu dulu, tapi kita bersatu saja karena tanda salib begitu. Itu saja, ya. Rasanya seperti itu. Kalau ada tanda salib, ada gereja, ada saudara kita yang datang. Makanya jangan malas buat tanda salib ketika ada di mana-mana. Barangkali itu yang harus diperhatikan. Tapi bagi saya berharap, ya, bukan itu. Mari kita yang disampaikan Pak Alex tadi, kita kapan berendu, kita lihat celah persoalan apa yang bisa kita masuk dan harus kita masuk menyuarakan itu, baik PMFRI maupun PK, ya. PK dekat-dekat lah, jangan jauh-jauh. PMFRI juga begitu, karena kamulah yang menjadi garam yang disampaikan tadi akan berpulang ke negerimu atau di mana saja akan berbakti sebagai orang yang telah selesai dalam pendidikan, pasti ke sana akan menyuarakan, akan hadir sebagaimana bagian daripada orang Katolik. Di sini masalah, di sana kau mau kan, mau kerja diam-diam saja kan, seperti apa? Itu. Jadi pemuda Katolik dengan PMFRI bagi saya terlepas daripada Fox Point sebagaimana saya adalah ketuanya, tetapi saya sebagai seorang politisi, ketua anggota DPR, saya malah bintang. Tapi toh kalau tidak dihiraukan juga tidak apa-apa, karena jangan satu ketika jadi cerita lain bahwa itu DPR saja di kapan kita kumpul bicara dengan dia sombong, dia tidak pernah ada dengan kita. Kamu adik-adik saja, kamu yang sombong tidak pernah akan datang dengan saya bersama-sama. Ya, jadi saya berharap resmi itu tidak resmi, datang aja, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama melepaskan rasa tadi, tidak karena kesendirian, ya karena mungkin kaum sendiri. Ya. Kita sama-sama berpikirlah sejauh Tuhan berkehendak. Sebab yang ada itu rencana manusia itu Tuhan yang menentukan. Begitu. Jadi jangan kita juga paksa kehendak atau semua maunya kita. Ya. Ada keinginan kita yang salah di mata Tuhan. Tetapi kita punya keinginan sebenarnya itu lagi akuan. Kok tidak bisa paksa Tuhan? Dan kalau sudah begitu ada jalan lain juga di dalam suatu kehidupan, ada jalan lain. Kita menuju ke sana. Tiap-tiap orang harus merasa puas karena Tuhan pasti menyayangi dia, bukan meninggalkan dia dalam berbagai akses. Maka kehadiran Fox Point sebagai menyuarakan itu ada berbagai hal, bukan satu hal. Makanya di dalam dia tekankan menyangkut soal sosial, politik, dan kemasyarakatan dan lain-lain dalam setiap programnya. Oleh karena itu jangan kita rasa berkecil hati bahwa kita sendiri. Mari sudah besok cerita. Ya kalau Ferry bilang tidak, ya sudah. Mungkin ada di Pak Lebeng kah, ada di Pak Anies kan, ada di Dias kan, seperti begitu. Jadi kita ada saja yang dirujuk. Ya. Saya mungkin sebatas itu banyak hal nanti di lain waktu dan kesempatan di kesempatan lain bila ada acara-acara yang luas maupun sempit ruangannya kita bisa duduk bersama-sama.
Terima kasih, Salve. Saya sedikit saja untuk melihat pasal 8, apa yang disampaikan ujung daripada kehadiran Foxpoint adalah kesejahteraan umum dan perubahan-perubahan gagasan ide yang disampaikan Pak Alex itu ada di pasal 8 terkait dengan usaha Foxpoint. Ya, jadi bagaimana kita memberi dukungan, bagaimana ada gagasan, bagaimana ada edukasi, bagaimana pembinaan, pendampingan, sampai kita bicara terkait dengan kenegaraan. Jadi semua aspek kita bicara di sini. Sampai terakhir apa yang disampaikan Pak Alex terkait dengan ruang diskusi politik itu bagian daripada pasal 8 usaha Foxpoint. Ya, jadi ini bagian yang penting untuk kita lakukan sama-sama, dan apa yang kami sampaikan harapan Pak Ketua sama-sama untuk bagaimana kita merapatkan barisan ini menjadi gerakan sama-sama umat Katolik ini jadi penting. Ya, mudah-mudahan ya tadi yang kedua bilang bicara Katolik saya juga tidak kenal baik-baik, apalagi Foxpoint yang baru hadir hari ini di 3 paroki. Jadi memang kita harus sama-sama untuk menyuarakan ini sama-sama menjadi satu suara Katolik begitu. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari UMK bahwa hari ini ada yang mau menyuarakan sendiri orang Katolik, ya kalau bisa mari tarik ketemu Pak Ketua, itu maksudnya. Ya, kalau dia merasa Katolik dan mau kita menyuarakan sama-sama, kita diskusi yang tadi Pak Ketua sampaikan. Saya saja tidak didatangi. Ini kan kesendirian tadi Pak Ketua, sehingga PNKRI rasa saya jalan sendiri saja. Saya jalan sendiri. Pak Ketua juga merasa tidak ada yang datang ke saya. Hari ini kita bersatukan ini jadi ketemu begitu. Ya, kalau ada pun orang Katolik yang hebat di luar sana, mari kita dekati, kita ketemu. Jadi kekuatan yang satu, sehingga dukungan kepada pasal 8 usaha dari Foxpoint ini bisa jalan. Ya, ini mungkin hanya apa yang disampaikan Pak Alex, Pak Ketua. Saya coba melihat bahwa memang pergerakan kita untuk jadi satu memang berat sekali. Dengan 4 tahun keperiode kita ini berat sekali bisa kita jalankan secara maksimal, sehingga yang tidak diharapkan Pak Alex terkait dengan kepengurusan Mubes ini juga jadi perhatian serius kita untuk melihat 4 tahun keperiode DPD ini bisa maksimal. Tentunya memang kerja keras, ya, kerja cerdas kita sama-sama untuk melihat tadi bahwa pergerakan kita tadi pemberitaan kita mungkin setiap bulan saja yang disampaikan supaya teman-teman wartawan bisa menulis setiap bulan mungkin Foxpoint mau bicara apa, ide gagasan itu mungkin muncul dari WKRI, muncul dari Pemuda Katolik, muncul dari OMK, muncul dari BNKRI. Mungkin itu yang dimaksudkan, sehingga setiap bulan teman-teman wartawan maksudnya jangan kita hanya menulis tadi saja situasional, kondisional saja, tetapi kita kalau penting gagasan-gagasan ini muncul dan bisa menjadi kajian Foxpoint, ini yang kita suarakan untuk akhirnya menjadi suara sosial politik tadi, ya, beruntung akhirnya kepada kesejahteraan umum masyarakat. Akhirnya ternyata Foxpoint umat Katolik menyuarakan suara kita di Kabupaten Manokwari, Papua Barat yang luar biasa. Mungkin itu yang saya tambahkan, ya, terkait dengan bagaimana perkumpulan kita terkait ini, perkumpulan kita sama-sama untuk hadirnya Foxpoint di Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih kesempatan kepada Bapak Baduan yang telah menjawab beberapa pertanyaan dan Foxpoint di Papua Barat, bahwa sekarang dibuka ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama berdiskusi, khususnya untuk organisasi seperti OMK, PMDRI atau WRI atau Pemuda Katolik. Mari kita sama-sama Foxpoint bergandengan tangan dan bekerja sama. Ada kesempatan, ada waktu, silakan berdiskusi dengan Bapak Ketua atau Bapak Pengurus Foxpoint yang tadi kami sebutkan nama-nama dan pengurusnya. Kami siap waktunya jika ada. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada pada kesempatan ini saya udah minta waktu kurang lebih 30 menit atau paling lama 30 menit untuk kita sama-sama pemilihan badan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Manokwari. Mengingat
minta maaf, sebenarnya ini bukan masuk pada agenda hari ini, namun kita lihat kondisi ini, kalau kita undang lagi apakah nanti datang lagi atau tidak. Jadi ini kesempatan yang dapat sesuai dengan harapan tadi, kita dalam waktu dekat akan mengadakan praker ya untuk Fox Point.